Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kepada anak-anakku yang ada di SMK 5, alhamdulillah Ibu masih bisa berada di sini untuk memberikan materi kepada kalian. Tetapi memang pada materi hari ini adalah merupakan materi gabungan awal Ibu memberi materi ke kalian. Mengapa seperti itu? Karena sebentar lagi kalian akan kalian akan melakukan pekan ujian tengah semester. Jadi Ibu berharap di sini Ibu memantapkan lagi materi untuk kalian agar bisa mengikuti pekan ujian yang akan kalian lakukan. Baik anak-anakku, Ibu harap kalian sudah prepare untuk ujian dan mengikuti live streaming ini. Nah, yang sudah Ibu jelaskan di sini kemarin ya, sebelumnya beberapa minggu yang lalu adalah pertama menganalisis pembuatan e-book dan membuat e-book. Nah, pada dasarnya di sini pembuatan e-book atau naskah digital merupakan naskah yang dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca dan ditampilkan pada perangkat digital. Ini adalah istilah dari naskah digital itu sendiri. Nah, berikutnya adalah naskah digital berfungsi sebagai salah satu alternatif media belajar yang disajikan lebih menarik dan membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan sehingga fungsi dari media berbagai informasi dapat disebarluaskan secara lebih mudah melalui media seperti website, kelas maya, email, dan media lainnya. Berikutnya ini adalah contoh untuk pembuatan elektronik buku ya, yang akan menggunakan software yang bernama Flipbook Maker. Nah, ini adalah contoh yang prosesnya ya. Jadi untuk membuat elektronik buku itu pertama yang harus dilakukan kalian membuat dulu materi di Microsoft Word. Nah, dari Microsoft Word ini nanti akan di save as ya, disimpan dengan tipenya PDF. Jadi tersimpannya kalau Flipbook Maker ini dia merekodnya berupa PDF. Nah, dari Microsoft Word setelah berubah dari menjadi PDF, baru nanti kita masuk ke dalam software Nisisoft Flipbook Maker ya. Di situ kita klik dulu add file ya, itu ada 3 step, ada add file, style, dan publish. Pertama bisa kalian lakukan di add foto di situ ya, untuk mengambil materi yang akan dijadikan sebagai Flipbook Maker-nya ini sebagai contoh gitu ya. Kita cari tadi file yang sudah kita buat di dalam PDF-nya, kita ambil. Nah, setelah kita menemukan file yang kita buat tadi, maka file tersebut akan tersimpan di Flipbook Maker. Nah, sudah masuk di situ kalian bisa menambahkan instrumen-instrumen, misalkan add musik juga bisa. Di situ banyak beberapa menu yang bisa kalian lakukan. Setelah itu kita klik, bisa ada kalau misalkan ada add foto juga ya, kita menambahkan file tambahan, itu kalian bisa klik di add blank fotonya di situ, atau add musiknya juga seperti di situ ya untuk menambahkannya. Itu sebagai contoh. Oke, di situ ya. Nah, selanjutnya kita pilih stylenya.
Style ini merupakan background dari nanti untuk lembaran Flipbook Maker itu sendiri. Nah, pilih backgroundnya di situ. Nah, di situ backgroundnya ya. Nah, di bawah itu adalah tombol-tombol apakah untuk forwardnya, backwardnya, playnya. Di situ kalian bisa klik di situ untuk melihat tampilan tadi yang sudah kalian bikin. Nah, setelah kalian sudah menentukan backgroundnya, lanjutkan ke publish. Publish ini adalah untuk meyakinkan ending ya, endingnya dari ebook untuk menjadi benar-benar ebooknya. Jadi di sini dites lagi. Tadi yang sudah kalian create itu dicek lagi. Nah, setelah udah benar-benar yakin sudah jadi itu ya konsep flipbooknya, e-booknya, kalian klik file yang di kanan atas, terus disimpan. Beri nama file apa yang kalian mau di situ. Jadi untuk nanti bikin e-book seperti itu sangat mudah untuk tahapannya. Jadi pertama hanya add file, terus style, pilih style backgroundnya, selanjutnya di publish. Itu tadi contoh membuat elektronik buku dengan bahan materi berupa PDF ya. Jadi caranya seperti itu. Itu contoh tampilan yang ada. Oke, seperti itu ya anak-anakku ya. Sangat mudah untuk membuat elektronik buku. Jadi elektronik buku ini adalah sesuatu yang simple, yang sederhana, yang sangat mudah untuk kita dokumentasikan menjadi dokumen-dokumen kita. Di situ ada beberapa, kalau kita misalkan komputer kita ada flashnya juga akan lebih bagus lagi tampilannya. Kita simpan save as-nya sebagai flash. Ini contoh lain ya, kalian bisa lihat tampilannya. Nah, ini adalah contoh lain, kalian mungkin bisa lihat nanti. Ini adalah membuat elektronik buku dengan menggunakan kumpulan dari foto-foto atau picture. Caranya tinggal kita klik aja foto-foto yang akan kita masukkan, pilih di add file, pilih cari di filenya. Itu contohnya.
Ya, jadi pada kesempatan ini kita membuat elektronik buku dengan mengumpulkan foto-foto yang ada. Jadi seperti itu, jika kalian ingin mendokumentasikan foto-foto kalian dalam satu folder, satu elektronik buku, sangat mudah dengan menggunakan program ini atau software ini. Oke. Ini adalah tadi contoh membuat e-book ya. Nah, selanjutnya materi untuk ujian yang tadi udah elektronik buku, yang kedua ini adalah memahami konsep kewargaan digital. Kita ulangi ya, apa itu kewargaan digital? Didefinisikan sebagai norma-norma yang sesuai serta perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini mengacu pada warga negara yang dapat menggunakan internet secara teratur dan efektif. Ingat, dalam konsep kewargaan digital ini kita memposisikan seperti warga negara dan pasti memiliki kualifikasi juga sebagai warga digital. Nah, kita bahas di sini bahwa seseorang biasanya harus memiliki keterampilan yang luas, pengetahuan, dan akses menggunakan internet melalui komputer, ponsel, ataupun perangkat teknologi informasi lainnya untuk berinteraksi dengan publik. Nah, di sini penggunanya pun beragam. Bisa mulai dari anak-anak hingga yang lanjut usia, asalkan mereka tahu bagaimana menggunakan cara internet itu sendiri. Konsep kewargaan digital itu sangat membantu bagi warga negara tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi dengan benar. Mengingat saat ini banyak pihak yang menyalahgunakan penggunaan teknologi informasi. Nah, kita sebagai warga digital harus memiliki etika. Apa saja etikanya? Pertama adalah menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan etika kesopanan dalam komunikasi. Kedua, tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah updatean status yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu atau membuat status yang mengarah pada provokasi. Ketiga, tidak membagikan informasi yang bersifat privasi kepada publik. Keempat, tidak mengakses website yang tidak pantas atau berisi konten negatif. Berikutnya adalah komponen kewargaan digital memiliki 9. Pertama adalah akses digital merupakan salah satu komponen yang paling mendasar untuk menjadi warga digital. Namun, karena beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, domisili, cacat tubuh, atau lainnya, beberapa individu mungkin tidak memiliki akses digital. Akses digital yang termudah sering didapatkan di sekolah yang menawarkan komputer dengan internetnya, untuk mempermudah siswa dalam mengakses informasi sekaligus meminimalisir kesenjangan digital akibat beberapa faktor tersebut. Komponen kedua adalah perdagangan digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan saat ini sebagian besar dilakukan secara online. Tentu saja sebagai warga digital kita diharapkan bertindak bijak dan hati-hati. Misalnya saja dalam hal penggunaan kartu kredit secara online. Karena kegiatan perdagangan digital ini telah membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Namun ada pula dampak negatif yang didapat, seperti download ilegal, perjudian, transaksi narkoba, pornografi, dan lainnya yang rentan terjadi pula menjadi kegiatan perdagangan digital. Komponen ketiga adalah komunikasi digital. Ini dilakukan secara tertulis melalui jejaring sosial maupun email.
Hal ini tentu saja membutuhkan komunikasi yang baik dan sesuai dengan etika. Keempat, literatur digital. Hal ini memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital. Misalnya, bagaimana cara mencari informasi di mesin pencari dengan benar dan bagaimana menggunakan berbagai log online. Biasanya banyak lembaga pendidikan akan membantu tiap individu untuk memahami hal ini. Komponen kelima adalah etika digital. Sebagaimana dibahas dalam komponen ketiga tadi, etika digital adalah suatu harapan berbagai media teknologi informasi di internet mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan etika. Tak jarang beberapa media tertentu menuntut perilaku dan pengguna bahasa yang lebih tepat dan sesuai. Komponen keenam adalah hukum digital. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan digital telah menghadirkan fenomena pembajakan, download ilegal, penyalahgunaan kartu kredit, pencurian identitas, penyebaran virus, mengirim spam, cyberbully, atau tindakan negatif lainnya. Oleh karena itu diaturlah hukum digital untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut. Meski tidak bisa sepenuhnya dihilangkan 100%. Komponen ketujuh adalah hak dan kewajiban digital. Hak dengan kewajiban digital merupakan seperangkat hak warga negara digital seperti memiliki privasi, komunikasi, komponen yang ketujuh, hak dan kewajiban digital. Ini merupakan seperangkat hak warga digital seperti memiliki privasi, berkomunikasi dengan penuh etika, dan sebagainya. Komponen yang kedelapan adalah kesehatan digital. Seorang warga digital harus menyadari akibat stres fisik seperti ketegangan mata, sakit kepala, dan lainnya yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet yang berlebihan. Mereka harus sadar untuk tidak tergantung bahkan kecanduan pada internet, karena hal ini bisa mengganggu pada kesehatan mereka. Komponen 9 adalah keamanan digital. Hal ini berarti bahwa seorang warga digital harus mengambil langkah-langkah protektif dengan berlatih menggunakan password yang sulit, perlindungan virus, backup data, dan sebagainya. Nah, pada konsep kewargaan digital yang harus kita ingat adalah konsep think.
What's meaning? Think merupakan tata krama untuk menjadi kewargaan digital yang baik dan benar. Kita telah menyadari pentingnya kewargaan digital. Nah, tata krama komunikasi itu harus sinkron dan berkesinambungan dengan menggunakan konsep think ini. Sebelum kita berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, post Facebook, Twitter, blog, forum, dan lainnya, maka kita harus memahami dulu think ini. Apa akronim dari think? Think itu pertama adalah is it true? True gitu ya. Benarkah? Benarkah postingan Anda itu? Atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Hanya adalah is hurtful? Apakah itu menyakitkan? Nah, kalian harus berpikir apakah yang Anda posting itu akan menyakiti perasaan orang lain? Yang berikutnya adalah I, is it illegal? Apakah ilegal yang kalian posting itu? Itu harus difikirkan. N-nya adalah is it necessary? Penting nggak sih gitu ya? Yang Anda posting itu, apakah malah akan menjadi mengganggu orang lain? K-nya adalah is it kind? Santun tidak yang Anda posting dengan menggunakan kata-katanya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat case-nya. True, hurtful, illegal, necessary, kind. Benar, tidak, menyakitkankah? Apakah ilegal dan penting? Apakah santun? Itu harus kalian pikirkan kita sebagai warga digital. Baik, itu tadi adalah materi yang berkaitan dengan kewargaan digital. Materi ketiga untuk PTS nanti berkaitan dengan penerapan teknik penelusuran search engine. Search engine adalah merupakan mesin pelacak, pencari, penelusur yang merupakan salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer. Misalnya di dalam sebuah web server umum atau World Wide Web, disingkatnya www ya, atau komputer itu sendiri www. Mesin pencari memungkinkan kita meminta konten media dengan kriteria yang spesifik, biasanya berisikan frase atau kata yang kita inginkan dan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria itu sendiri. Nah, komponen dari search engine ini adalah terdiri dari 5. Pertama adalah query interface. Query interface adalah komponen penting pertama yang merupakan bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Bentuk yang paling sederhana adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs di mana user dapat menuliskan data atau informasi yang ingin dicari. Yang harus diketahui oleh user adalah bahwa tidak semua situs itu memiliki kemampuan yang sama dalam membantu user untuk mengekspresikan jenis data atau informasi yang ingin dicari. Dalam bahasa komputer, cara mengekspresikan ini disebut sebagai query. Contohnya adalah seseorang yang ingin mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Jadi clue-nya di query-nya bisa diketik kesehatan ibu and anak. Ini contoh query-nya di sini ya, ada kotak kosong. Kotak kosong di sini kalian yang ingin kita cari bisa diketikkan di sini untuk mencarinya. Ini sudah sangat familiar bagi kita pastinya. Yang kedua adalah query engine. Query engine ini merupakan sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Secara teknis, perusahaan-perusahaan penyedia search engine berlomba-lomba membuat query engine yang baik sehingga selain tepat dalam mengekspresikan keinginan user, dapat pula melakukan tugas pencarian secara cepat. Nah, di sini ada
Pemahaman query interface berada di tampilan depan sebuah situs. Lain halnya dengan query engine. Query engine berada di dalam mesin yang berfungsi untuk bekerja di belakang layar. Nah, untuk jelasnya lagi adalah query engine adalah piranti lunak yang berfungsi mendefinisikan permintaan data atau informasi user ke dalam bahasa yang mudah dipahami di database. Query engine mengeksekusi query dengan cepat, melakukan pencarian data atau informasi di dalam database atau server, kemudian memberikan jawaban yang paling relevan sesuai dengan request user. Hasil pencariannya ditampilkan pada halaman hasil pencarian yang urutannya disesuaikan dengan relevansi algoritma. Nah, ini di sini ya. Ini adalah grafiknya. Di situ kita user, itu kita pemakai, terus yang berikutnya masuk ke bawah itu query interface. Ini yang kita ketiknya. Nah, di sini mesin pencarinya, query engine-nya, maka akan masuk ke database. Nah, ini nanti untuk yang di atas, web, spider, indexer, kita bahas di berikutnya. Oke, selanjutnya. Ketiga adalah database, tadi yang sudah kita lihat. Database pada dasarnya merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Semakin besar skala internet, akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah spider. Spider merupakan komponen terpenting dalam sebuah search engine. Secara berkala dan kontinu, Spider akan mendata setiap situs yang ada di internet, baik yang baru maupun yang lama. Terhadap masing-masing situs, selain alamatnya akan diambil kata-kata kunci dari arsip maupun dokumen yang ditemukan. Katakanlah dari situs bidanku, maka akan diambil kalimat dari kalimat judul artikel. Di sini sebenarnya persaingan antara situs terjadi, yaitu strategi dan teknik apa yang akan dipergunakan dalam melakukan sampling terhadap kata-kata yang menjadi kunci dalam pencarian arsip dan dokumen. Indexer. Indexer merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Filosofi yang dipergunakan mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus untuk buku-buku. Perang antar situs pun di sini terjadi karena teknik melakukan indeks akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pencarian data atau informasi. Biasanya yang terjadi di sini adalah adu algoritma, alur logika sebuah program antar para programmer yang direkrut oleh masing-masing perusahaan. Nah, di sini ada beberapa jenis search engine yang dibedakan menjadi 4. Pertama adalah human organized search engine. Di sini adalah dimaksudkan mesin pencari yang dikelola sepenuhnya oleh tangan manusia. Mesin pencari ini menggunakan metode dengan memilih informasi yang relevan dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga lebih bermakna dan bermanfaat bagi penggunanya. Situs ini dalam prakteknya mempekerjakan para pakar dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian para pakar tersebut dapat dikelompokkan dalam situs-situs tertentu dengan bidangnya dan kategori situs itu sendiri. Yang kedua adalah computer create search engine. Search engine kategori ini banyak memiliki kelebihan karena banyak menyajikan informasi, walaupun kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak relevan, tidak seperti yang kita inginkan. Search engine ini telah menggunakan software laba-laba atau spider software yang berfungsi menyusup pada situs-situs tertentu, kemudian mengumpulkan data-data serta mengelompokkan dengan sedikit bantuan tangan manusia. Ketiga adalah hybrid search engine. Ini merupakan gabungan antara tangan manusia dengan komputer, sehingga menghasilkan hasil pencarian
yang relatif akurat. Peran manusia dalam hal ini adalah sebagai penelaah dalam proses pengkoleksian database halaman tersebut. Sebenarnya tipe inilah yang penting, yang paling mudah pembuatannya karena dapat didesain sesuai dengan keinginan kita. Keempat adalah meta crawler atau meta search. Ini merupakan perantara dari mesin pencari yang sebenarnya. Mesin ini hanya mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari serta menampilkan hasilnya satu layer browser, sehingga akan menampilkan banyak sekali hasil dari berbagai mesin pencari yang ada. Nah, di sini cara kerja search engine. Program search engine dalam menjalankan fungsinya sebenarnya bekerja sama bersama-sama gitu ya dengan browser. Ketika kita mengetikkan sesuatu lalu enter, search engine lah yang bekerja melakukan pencarian di database. Hasil yang didapat itu diberikan kembali ke browser, lalu browser menampilkannya untuk kita dalam format yang lebih mudah kita mengerti. Sebenarnya search engine tidak tampak, ia bekerja di balik layar. Search engine ini sebenarnya bekerja dengan teman-temannya, yaitu crawler dan indexer atau robot atau bot. Nah, jadi dia bersama-sama. Berikutnya sederhananya, proses yang berlangsung adalah saat user membuka browser dan memerintahkan pencarian, maka browser minta tolong search engine untuk mencarikan. Jika sudah didapat, hasilnya dikembalikan ke browser dan browser menampilkan kepada user. Semuanya berlangsung sangat cepat sehingga kita bisa mengetahui proses sesungguhnya yang terjadi. Secara umum, jenis pencarian pada mesin atau website ada dua, yaitu basic search and advanced search. Basic search adalah fitur pencarian yang sudah bisa kita gunakan, yaitu ketika mengakses langsung, misal pada Google.com. Sedangkan advanced search menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian, baik untuk operator dasar, file format yang kita cari dengan bahasa atau region. Nah, sekarang kita membahas bulan logic. Bulan logic adalah suatu pencarian pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terkait. Bulan logic juga merupakan identifikasi spesifik tentang artikel yang akan dicari. Bulan logic itu dikembangkan oleh George Boole yang merupakan suatu metode pencarian informasi yang memfokuskan hasil penelusuran di mana pencarian datanya menggunakan kata kunci. Bulan logic terdiri dari operasi logik atau operasi logika, and, or, dan not. Pada fitur pencarian Google, operasi ini merupakan bagian dari fitur pencarian dasar. Menggunakan operasi logika, ini dapat memudahkan user dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Bulan logic merupakan operasi logika yang digunakan untuk mendapatkan informasi di PubMed. Apa itu PubMed? Dia adalah basis data gratis yang bermuara ke beberapa basis data, referensi dan abstrak tentang ilmu alam dan topik biomedis lain, ya. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, apa itu yang dimaksud N? N itu mencari informasi yang mengandung kedua kata yang dicari. Bisa menggunakan salah satu dari 3 alternatif berikut. Misal, contoh kehamilan Gemely, ditulis kita kehamilan N Gemely, atau tanda lain ada plus gitu ya, kehamilan plus Gemely. Itu ini bahasa bulan logiknya. Terus or,
Or digunakan saat apa? Dia untuk mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata. Bisa menggunakan salah satu dari dua alternatif, misal kembar or gemely. Tandanya seperti apa? Kembar ini ya, kayak tanda apa? Berdiri gitu ya. Gemely itu penulisan yang lain. Terus yang berikutnya adalah not. Not ini untuk mencari hasil pencarian mengandung kata yang di depan, tetapi tidak yang di belakang. Nah, ini kita menggunakan tanda tanda hubung ya, strip ya. Contoh di bawah, akan mencari informasi mengandung kata kontrasepsi tapi bukan suntik. Ini karena memang pembahasan di awal tadi kita menggunakan PEPMAP ya. PEPMAP itu memang berkaitan dengan situs-situs kesehatan. Jadi kalau contoh-contoh bahasanya berkaitan dengan kesehatan, itu kalian juga jangan kaget. Ini kita membuka wawasan secara luas. Nah, oke. Baik ya anak-anakku ya. Tadi 3 bab materi yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini Ibu ulas kembali karena berkaitan agar kalian bisa mengingat lagi. Kalau secara lengkapnya kalian bisa buka yang pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Kalian bisa buka. Ini tadi adalah rangkuman semuanya biar kita ulas lagi, kalian jadi terbuka lagi, kalian jadi ingat lagi. Harapan Ibu ketika kalian mengerjakan pekan tengah semester nanti, kalian sudah bisa mengerjakan dengan maksimal. Baik anak-anakku, jika nanti ada pertanyaan berikutnya, kita punya tanya jawab, bisa kalian tanyakan di komen atau bisa di grup juga boleh, silahkan. Demikian ya, baik. Ibu harap kalian sehat semua, salam buat keluarga, jaga selalu kesehatan agar bisa mengikuti ujian dan pembelajaran secara baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.